Anak-anak, istirahat sudah selesai. Kita akan melanjutkan kegiatan MPLS selanjutnya. Kegiatan MPLS selanjutnya adalah pengenalan kurikulum. Kita akan mendengarkan penjelasan dan juga pengarahan terkait dengan kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Ika. Ibu Ika adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selain itu, Ibu Ika juga mengajar pelajaran matematika di SMP Santo Markus II. Kepada Ibu Ika dipersilahkan. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Salam sehat untuk semuanya. Hari ini akan dipaparkan mengenai kurikulum di SMP Santo Markus II. Kalian akan belajar mengenal kurikulum di SMP Santo Markus II. Apa saja yang akan kalian pelajari di sini? Silahkan disimak baik-baik ya. Poin pertama tentang struktur kurikulum SMP Santo Markus II tahun pelajaran 2020-2021. Dalam struktur kurikulum SMP Santo Markus II dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelompok B, Seni Budaya, PJOK, dan Prakarya. Ditambah dengan pengembangan diri, yaitu bimbingan konseling. Untuk alokasi waktunya, kelas 7, 8, dan 9 semuanya sama, mulai dari mata pelajaran pendidikan agama sampai dengan bimbingan konseling. Jumlah jam per minggunya adalah 39 jam. Jadi untuk kelas 7, 8, dan 9 jumlah jamnya sama. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini, maka struktur kurikulum SMP Santo Markus II tahun pelajaran 2020-2021 selama PJJ ada sedikit perubahan. Alokasi waktu dari 39 jam per minggu menjadi 33 jam per minggu. Tetapi untuk jumlah mata pelajarannya tetap sama, yaitu mulai dari pendidikan agama sampai dengan bimbingan dan konseling. Jadi yang berbeda hanya jumlah jam per minggunya, yang tadinya 39 jam menjadi 33 jam per minggu. Poin yang kedua yaitu tentang guru pengampu atau guru yang mengajar kalian nanti selama 3 tahun di SMP Santo Markus II. Untuk pendidikan agama diampu oleh Bapak Siprianus Ayahama, PPKN Bapak Sautrio Maru Johan. Kemudian bahasa Indonesia ada 3 guru. Yang pertama Ibu Bernadetta Rosalina, 2 Ibu Kristina Miatun, 3 Ibu Anastasia Ria Indrasworo. Mata pelajaran matematika ada 2 guru. Yang pertama Ibu Dewi Oktaviani dan yang kedua Ibu Maria Novika. Untuk mata pelajaran IPA ada 2 juga gurunya. Yang pertama Ibu Lucia Susila Ningsih dan yang kedua Bapak Victor Pandapotan. Selanjutnya untuk pelajaran IPS diampu oleh 2 guru. Yang pertama Ibu Roberta Royna Siahaan dan yang kedua Ibu Maria Hadema. Untuk pelajaran bahasa Inggris ada 2 guru pengampu, yaitu yang pertama
Bapak Umon Paritusto, dan yang kedua Ibu Hesti Elfrida Siahaan. Seni budaya, karena ada 2 seni yang akan kalian pelajari. Di sini ada 2 guru, yaitu yang pertama Ibu Lasria, nanti akan mengampu seni musik, dan yang kedua Bapak Vincentius Bambang yang nanti akan mengampu seni rupa. Selanjutnya pelajaran PJOK diampu oleh Bapak Edira Purwanto Purba. Kemudian prakarya Bapak Vincentius Bambang. Dan yang terakhir bimbingan dan konseling, ada 2 guru pengampu, yaitu Ibu Maria Corina Prarita dan Bapak Ishak Demon Hali. Jadi nanti memang tidak semua guru mengajar di kelas 7, jadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang nanti kalian temui di kelas 8 atau 9. Poin yang ketiga tentang jam pembelajaran di SMP Santo Markus II. Untuk alokasi waktu 1 jam tatap muka yaitu 40 menit. Jadwal pembelajarannya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu dimulai pukul 06.45 sampai dengan 13.45. Kemudian hari Kamis pembelajaran dimulai pukul 06.45 sampai dengan 12.05. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pramuka. Hari Jumat pembelajaran seperti biasa dimulai pukul 06.45 sampai 11.25. Kemudian untuk yang beragama Katolik dilanjutkan dengan bina iman. Apabila ada misa, pembelajaran dimulai pukul 06.45 sampai dengan 13.00 dan tidak ada bina iman karena sudah ada misa. Yang menjadi catatan di sini, selama PJJ alokasi waktu 1 jam tatap muka tidak lagi 40 menit tapi hanya 35 menit, dengan jam pembelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dimulai pukul 06.45 sampai dengan 12.00. Itu untuk jam pembelajaran selama kalian belajar di rumah. Poin yang keempat tentang penilaian. Untuk penilaian di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama tentang aspek yang akan dinilai. Jadi nanti ketika kalian belajar di SMP Santo Markus II, karena kalian menggunakan kurikulum 2013, maka akan ada 3 aspek yang dinilai, mulai dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Semuanya ini akan dinilai dan akan dilaporkan ketika kalian nanti menerima rapot di tiap semester. Kemudian untuk KKM-nya di SMP Santo Markus II menggunakan KKM tunggal. Artinya di sini setiap mata pelajaran atau untuk semua mata pelajaran KKM-nya sama. Jadi kalau misalnya
kalian ada nilai yang belum mencapai KKM, harus mengikuti remedial supaya nanti nilainya tidak ada yang di bawah KKM. Masih di penilaian, apa saja syarat kenaikan kelas? Yang pertama, tidak boleh ada lebih dari 2 nilai yang di bawah KKM. Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya kalian ada nilai yang di bawah KKM, harus segera di remedial. Jadi kalau kalian ingin naik kelas, nilainya tidak boleh ada yang di bawah KKM. Kemudian nilai rapot kalian diperhitungkan sampai nanti kelas 9. Jadi nilai kelas 7 juga berpengaruh nanti ketika kalian naik ataupun lulus dari SMP Santo Markus II. Kemudian untuk syarat kelulusannya diambil dari nilai sikap, nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, dan nilai USBN, karena sudah tidak ada lagi ujian nasional. Nah, yang untuk nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, ini nilai rapot dari kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 1. Jadi nanti diusahakan untuk nilai rapotnya benar-benar maksimal. Harapannya nanti jangan sampai ada nilai yang di bawah KKM, karena ini sebagai syarat kalian untuk menentukan lulus atau tidak. Jadi tidak hanya untuk syarat kenaikan kelas, tapi syarat kelulusan juga melihat nilai rapot kalian mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Demikian pemaparan tentang kurikulum di SMP Santo Markus II secara garis besar yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti bagaimana kurikulum di SMP Santo Markus II. Selamat mengikuti MPLS sesi yang berikutnya sampai dengan nanti hari terakhir. Selamat bergabung di SMP Santo Markus II. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ika yang sudah memberikan penjelasan dan juga pengarahan yang terkait dengan kurikulum yang ada di SMP Santo Markus II. Untuk itu anak-anak, kita akan melanjutkan pengarahan dan juga penjelasan terkait dengan pembinaan mental. Pembinaan mental ini akan disampaikan oleh Bapak Sipri. Bapak Sipri adalah guru agama Katolik di SMP Santo Markus II. Kepada Bapak Sipri dipersilahkan. Selamat pagi peserta MPLS SMP Santo Markus II tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Mungkin sudah banyak yang tahu nama saya. Nama saya Siprianus Ayahama, biasa dipanggil dengan Pak Sipri.
saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 7, 8, dan 9. Kali ini saya membawakan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Pertama, saya memberikan sebuah pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan pembinaan mental? Pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mentalnya, jiwanya, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Berikutnya adalah pengertian pembinaan mental yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu kata pembinaan dan yang kedua kata mental. Pertama yaitu pembinaan, berarti membina, memperbaharui atau proses perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin supaya pelajaran kita itu berhasil atau suatu pekerjaan kita itu berhasil dengan baik, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pembinaan secara terus-menerus. Kalau kita lakukan itu, maka kelak kita akan memperoleh hasil yang memuaskan. Yang kedua adalah kata mental. Mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, yang mengecewakan, atau yang menggembirakan, atau yang menyenangkan, dan sebagainya. Jadi itu adalah kata mental yang di dalamnya memang ada pikiran, perasaan, emosi, sikap yang ada dalam diri setiap orang. Berikutnya adalah pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Kali ini kalian sudah tamat dari SD, maka mencari pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan saat ini kalian memilih SMP Santo Markus II untuk mengenyam pendidikan selanjutnya. Maka selama kurang lebih 3 tahun kalian berada di SMP Santo Markus II ini untuk bersama Bapak Ibu Guru untuk belajar bersama. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam semua agama. Agama manapun pasti di dalamnya ada pendidikan moral. Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Semuanya datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebiasaan anak sampai ia dewasa.
di sini pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut atau pola beribadah kita. Nah, di sini kita melihat bahwa pembinaan mental dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, menanamkan aturan pada diri manusia. Aturan dimanapun kita berada pasti ada aturannya. Yang paling pertama adalah dalam rumah kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri, pasti ada aturannya. Contohnya, seorang anak diharapkan supaya bermain tidak boleh sampai larut malam. Oleh karena itu, kalau pergi bermain berarti pulang harus tepat waktu dan tidak sampai larut malam. Kalau sampai larut malam berarti kebablasan. Kemudian di sekolah juga pasti ada aturannya. Semua sekolah pasti ada aturannya. Contoh, menggunakan seragam, kemudian datang tepat waktu, dan sebagainya. Selain itu juga di masyarakat juga ada aturannya. Misalnya, saat mengendarai kendaraan, pada saat berada di lampu merah maka kita harus berhenti. Lampu merah aturannya harus berhenti. Itu dilakukan oleh semua orang yang berkendaraan di jalan raya. Mengetahui lampu merah berarti harus berhenti. Jadi itu aturan. Jadi aturan mau mengatur kita supaya kita hidup teratur, hidup mengikuti aturan-aturan yang ada agar lebih teratur dan lebih baik. Yang kedua adalah menanamkan rasa tanggung jawab. Semua orang pasti diberikan rasa tanggung jawab. Sebagai seorang anak saat ini pasti diberi tanggung jawabnya adalah belajar. Tanggung jawabnya adalah belajar. Maka gunakan waktu dan kesempatan untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Dan itu adalah tanggung jawab yang kalian berikan kepada orang tua masing-masing. Berikutnya yang ketiga adalah menanamkan rasionalitas dan merasa ingin diakui. Setiap orang pasti merasa ingin diakui, maka ia harus masuk dalam sebuah kelompok. Ingin diakui, oleh karena itu dia melakukan segala sesuatu supaya berhasil dengan baik, supaya diakui, oh, apa yang ia lakukan itu berhasil dengan baik, jadi diakui oleh orang lain. Berikutnya yang keempat, menanamkan disiplin. Sikap disiplin itu
ada dalam diri kita masing-masing. Kita harus tanamkan sikap disiplin itu dalam diri kita masing-masing. Contohnya, pada saat kita ke sekolah tidak boleh terlambat, harus datang tepat waktu. Pada saat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru juga sama, harus tepat waktu, jangan mengulur-ulur waktu. Nah, itu adalah menanamkan sikap disiplin dalam diri kita masing-masing. Berikutnya adalah, adapun untuk pendidikan mental dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan potensi-potensi diri. Jadi potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu harus kita kembangkan. Jangan sampai kita diamkan saja. Kalau kita diamkan saja, potensi yang ada dalam diri kita tidak akan berhasil. Potensi-potensi itu kita harus kembangkan, kita harus gali dan kembangkan masing-masing. Karena itu merupakan nilai yang paling baik yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang kedua adalah mengambil nilai dari rangkaian problem yang sedang dihadapi. Tidak ada seorang pun tidak merasakan atau tidak mempunyai masalah. Semua orang pasti mempunyai masalah. Dan orang mengatakan bahwa kita harus belajar dari kesalahan. Kalau kita sudah belajar dari kesalahan, maka kita akan berhasil. Karena apa yang kita lakukan sebelumnya salah, berarti kita lakukan lagi berarti harus benar, tidak boleh salah. Yang ketiga, memulai sesuatu dengan cinta. Segala sesuatu kita harus lakukan dengan penuh cinta. Kalau kita tidak mencintai suatu pekerjaan, maka kita tidak akan suka, tidak akan melakukan. Semuanya itu akan sia-sia kalau kita tidak mencintai sebuah pekerjaan. Yang keempat, mengembangkan sikap optimis dan progresif. Kita melakukan segala sesuatu harus punya sikap optimis. Jadi sikap ini harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Jangan pesimis, kita harus optimis. Yang berikut adalah mengembangkan inovasi-inovasi. Jadi kita harus mengembangkan inovasi-inovasi. Kita harus mengembangkan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itulah yang membuat kita akan menjadi berkembang. Karena itu merupakan sebuah keberhasilan yang kita lakukan dalam diri kita masing-masing. Yang berikut adalah menanamkan sikap toleransi. Kita berada dalam berbagai macam suku, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai satu sikap yang selama ini kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sikap toleransi. Kita harus menghargai, menghormati orang lain yang bukan bersama atau yang bukan sama dengan kita, sehingga kita harus toleransi.
kita harus menganggap bahwa orang lain itu juga bagian dari kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati, kita harus toleransi satu sama lain, agar dalam kehidupan kita dapat berjalan dengan baik kalau kita tanamkan sikap ini. Bedanya adalah kita saling benci, permusuhan. Nah, itu akan membuat kehidupan kita akan berantakan. Jadi, supaya kehidupan kita ini semakin baik, karena kita bukan hidup sendiri, kita hidup dari berbagai macam suku, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus hargai orang lain itu, karena orang lain merupakan bagian dari diri kita juga. Berikutnya adalah menanamkan sifat ulet. Sifat ulet adalah suatu sifat yang ditanamkan dalam diri setiap orang untuk selalu taat dan rajin untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, untuk menjalankan apa yang ia ingin lakukan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga akan menghasilkan sebuah hasil yang lebih baik lagi. Dan yang berikut adalah sabar dan berdoa. Jadi, semua yang kita lakukan itu tentu saja kita yang paling penting adalah berdoa. Kita harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, pasti akan sia-sia. Oleh karena itu, kita melakukan segala sesuatu biasanya sebelum dan sesudahnya kita lakukan itu dengan berdoa. Selain cara pembinaan mental dan cara pendidikan mental di atas, selain itu juga pembinaan dan pendidikan mental yang harus dengan pembinaan mental melalui agama yang kita anut masing-masing, dengan cara menanamkan keimanan dan ketakwaan. Pembinaan mental melalui pribadi dengan cara mengendalikan emosi, motivasi, berpikir positif, dan mengembangkan potensi diri. Itu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, terutama dalam di SMP Santo Markus II ini. Pendidikan mental kita tanamkan dalam diri setiap peserta didik, supaya apa yang mereka dapatkan di SMP Santo Markus II ini merupakan pendidikan yang paling utama yang mereka alami di sini. Kelak mereka tamat dari Santo Markus, mereka akan mengingat kembali semuanya ini sudah ditanamkan di sekolah Santo Markus. Berikut adalah pembinaan mental melalui lingkungan, secara dengan cara yang memahami situasi keadaan masyarakat, mengambil nilai-nilai positif dalam keluarga dan masyarakat.
Jadi pendidikan mental atau pembinaan mental ini memang pada dasarnya adalah kita dapatkan pertama-tama dalam keluarga kita, kemudian lebih luas lagi lingkungan sekolah, kemudian lebih luas lagi lingkungan masyarakat. Jadi apa yang ditanamkan oleh orang tua dalam keluarga pasti akan berimbas terus, akan berlanjut terus di sekolah dan juga di masyarakat. Kemudian unsur yang paling penting adalah keterpaduan antara unsur keluarga dan lingkungan masyarakat. Kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja. Oleh karena itu, semua peserta didik di sekolah manapun diberikan pelajaran agama. Dengan pelajaran agama ini, semua peserta didik akan mendapatkan pendidikan keimanan dan ketakwaan supaya dalam kehidupan selanjutnya mereka telah ditanamkan sikap-sikap positif yang ditanamkan terutama di SMP Santo Markus II ini. Karena tanpa kerjasama terkait antara unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi muda atau remaja yang berkualitas. Jadi dengan itu semua maka generasi muda yang akan datang itu pasti berkualitas karena ditanamkan sikap mental yang tangguh, sikap mental yang kuat, sikap mental yang berdaya guna untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Inilah beberapa gambar yang perlu kita lakukan sendiri, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, yaitu kita luangkan waktu kita untuk berdoa. Salah satu contoh di SMP Santo Markus II adalah memulai dan menyelesaikan pekerjaan itu dilakukan dengan doa, diawali dan diakhiri dengan doa. Dan juga pada saat jam 12 siang kita menghentikan pekerjaan sejenak, menghentikan pelajaran sejenak untuk berdoa malaikat Tuhan. Selain itu juga kita sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita akan pergi ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi bersama, entah itu bersama TK, SD, ataupun kita laksanakan sendiri oleh SMP. Jadi ambil waktu sejenak untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita pasti meluangkan waktu sejenak untuk berkomunikasi sejenak, untuk menyampaikan pujian, menyampaikan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Doa juga pertama-tama ditanamkan dalam keluarga kita masing-masing.
Biasanya pada saat masih kecil, orang tua itu membisikkan doa, dan doa itu selalu diresapkan, selalu didengar. Oleh karena itu, suatu ketika menjadi dewasa, pasti dia akan menjadi contoh untuk selalu mengajak orang tuanya, mengajak saudara-saudaranya untuk berdoa bersama. Jadi itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat untuk peserta MPLS yang saat ini di SMP Santo Markus II tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sipri yang sudah menjelaskan dan juga memberikan pengarahan terkait dengan pembinaan mental. Osis kita siap siaga, putra harapan bangsa. Osis kita jaya bahagia berasas Pancasila. Kita tumpah jiwa raga dengan bulat hati menyala. Kita bina dunia baru dengan iman yang teguh, bekerja tanpa banyak bicara, tugas berat dirasakan gembira. Ya ura et labora, pro ecclesia et patria. Sebelum kita mengakhiri kegiatan MPLS pada hari ini, kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Christine. Kepada Ibu Christine dipersilahkan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Kita sudah melaksanakan kegiatan MPLS sampai siang ini. Marilah sebelum menutup seluruh acara hari ini, kita berdoa bersyukur atas penyelenggaraannya dalam hidup kita sepanjang hari ini. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, tak henti kami mengucap syukur kepadamu, Allah yang rahim, Allah yang berbelas kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah melaksanakan kegiatan MPLS hari yang ketiga. Semoga setiap informasi yang disampaikan Bapak Ibu Guru memperkaya wawasan siswa-siswi kelas 7 dalam mengenal suasana belajar dan segala peraturan yang dilaksanakan di SMP Santo Markus II. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di masa pandemi yang penuh keprihatinan ini, kami masih dapat belajar berkat kemajuan teknologi. Semoga kegiatan ini makin menginspirasi seluruh warga SMP Santo Markus II dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal yang positif. Karena itu juga bentuk rasa syukur kami atas anugerah-Mu.
Segala puji kami haturkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Christine yang sudah memimpin doa penutup. Anak-anak kelas 7 SMP Santo Markus II, kegiatan MPLS hari ketiga sudah selesai. Semoga kita semua dapat mendapatkan ilmu yang sudah kita dengar dalam penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru terkait materi yang diberikan pada hari ini. Ibu berharap ilmu yang sudah kalian dapat ini dapat kalian simpan untuk masa depan kalian. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat dalam keadaan ini. Semoga kita dapat berjumpa di SMP Santo Markus II. Terima kasih anak-anak, dan jaga kesehatan. Selamat istirahat. Terima kasih. Kita tumpah jiwa